Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar mapel pendidikan agama Islam dengan materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sebelum belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, mari kita simak materi berikut. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Peserta didik mampu meyakini sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. 2. Peserta didik mampu membiasakan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian dan musibah. Al-Quran tentang sabar menghadapi musibah dan ujian dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 serta surah Ibrahim ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah 155 dan 156. Prof. Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan hakikat hidup di dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadarnya sedikit bila dibandingkan dengan potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sehingga setiap yang diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah surah Ibrahim ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi shakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.
Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat ini merupakan lanjutan dari perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, yakni peringatan kepada mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan Allah terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Pengertian sabar menurut bahasa artinya tertahan. Menurut istilah sabar adalah menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi, dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Untuk bisa sabar dibutuhkan kelapangan hati juga ketabahan. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilewati untuk bisa berada di jalan Allah. Kualitas diri seseorang akan terbentuk dari seberapa kuatnya seseorang untuk tetap bersabar. Semakin sabar seorang hamba, maka akan semakin kuat dalam melewati setiap cobaan. Sabar sendiri maknanya sangat luas. Tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga menahan diri dari nafsu, menahan diri saat diberi kelapangan maupun tatkala dihadapkan dalam situasi yang sempit. Sedangkan musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki, misal sakit, wabah penyakit, rugi dalam usaha, kehilangan barang, meninggal, bencana, dan lain-lain. Tiga macam sabar yang harus dimiliki. Satu, sabar dalam ketaatan. Menjadi hamba yang taat tentunya membutuhkan kesabaran yang terus-menerus dan diusahakan bertambah dari hari ke hari. Dua, sabar dalam menjauhi maksiat. Menahan diri untuk tidak mendekati atau bahkan tidak melakukan maksiat menjadi rangkaian sabar yang harus dimiliki karena Allah Maha mengetahui segala gerak-gerik manusia. Tiga, sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah dan ketidaknyamanan hidupnya. Sesungguhnya diturunkan ke Allah untuk menguji kesabaran hambanya. Setelah mampu melewati ujian, Allah akan memberikan kabar gembira sebagai hasil dari kesabaran. Yang wajib dilakukan agar bersabar dalam menghadapi ujian. Satu, merasa yakin dan optimis bahwa akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, mengucapkan kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi rojiun ketika ditimpa musibah. Tiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang wajib dilakukan ketika bertawakal. Satu, hindari menyandarkan diri kepada selain Allah. Dua, hindari melakukan ikhtiar yang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Tiga, wajib berserah diri kepada Allah sampai akhir urusan. Manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. Satu, memperoleh kesudahan yang baik. Dua, memperoleh keberuntungan. Tiga, memperoleh cinta Allah. Empat, diberi petunjuk oleh Allah. 5, memperoleh martabat yang tinggi di surga. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.